Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Amsal 30 ayat 1-4. Yang sudah bisa membaca, dibuka Alkitabnya, kita akan membacanya bersama-sama. Ibu Yohana akan memulai membacanya, adik-adik ya, semua menyimaknya dengan baik. Perkataan Agur bin Yake dari Masa, tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, tidak juga aku pelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal Yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapa yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapa yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur hari ini kami diberikan kasih sayang Tuhan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua, kita akan belajar dari perkataan Agur bin Yake dari Masa. Kira-kira siapa ini? Ada yang tahu? Ada yang kenal? Ada banyak versi, ada banyak tafsiran, tetapi Ibu Yohana akan menyampaikannya secara sederhana sehingga adik-adik semua paham ya. Agur bin Yake dari Masa ini, beberapa tokoh-tokoh gereja mengatakan sebenarnya ini adalah nama lain dari Salomo. Adik-adik kenal Salomo, dia anak Daud, dia yang punya hikmat, dia diberikan karunia kepintaran dari Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia bisa menuliskan banyak nasihat. Tetapi di tulisan hari ini, di bacaan kita di ayat sampai 4, itu banyak sekali kata-kata yang membingungkan ya. Tiba-tiba orang ini mengatakan, aku berlelah-lelah. Ya Allah, aku berlelah sampai habis tenagaku. Dan akhirnya dia berkata, sebab aku ini bodoh daripada orang lain. Agur bin Yake ini mengatakan bahwa ternyata sudah kerja keras, sudah berjuang, sudah melakukan yang terbaik menurut dirinya, ternyata dia tetap bodoh di hadapan Tuhan. Maksudnya gitu, bukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Adik-adik semua, di hadapan Tuhan dia merasa bodoh. Dia merasa bahwa hikmat Tuhan lebih besar daripada hikmatnya dia. Dia merasa bahwa Tuhan yang luar biasa. Sampai dia punya pemahaman, siapa yang naik surga dan turun? Ayo, siapa? Adakah yang pernah naik ke surga dan turun? Siapa itu? Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Adakah manusia bisa mengumpulkan angin? Ayo, pasti ingat Avatar ya. Oh, bukan gitu. Ada yang mengumpulkan angin dalam genggamannya. Dia membungkus air dengan kain. Siapakah yang menetapkan segala ujung bumi? Artinya bahwa hikmat Tuhan itu tidak bisa diselami dengan hikmat kita manusia. Hikmat Tuhan begitu besar, begitu luas, begitu hebat. Sehingga manusia harus menyadari bahwa dia adalah terbatas. Dia kecil di hadapan Tuhan. Ada satu istilah mengatakan manusia itu hanya setitik debu di alas kakinya Tuhan. Kita ini kecil. Nah, tapi terkadang manusia itu banyak yang sombong, banyak yang merasa diri hebat, merasa diri tidak perlu Tuhan, merasa bisa menjalankan semuanya tanpa Tuhan. Padahal ajaran Salomo hari ini mengatakan bahwa hikmat Tuhan itu tidak terselami. Hikmat Tuhan itu tidak bisa diselami dengan pikiran. Bahkan hati kita membayangkannya pun tidak bisa. Coba adik-adik perhatikan. Saat kita terdiam, tiba-tiba ada angin yang kena ke badan kita, langsung bilang, ih ini ada angin. Bisa nggak kita lihat angin? Tapi kita bisa merasakan angin. Begitu hebatnya Tuhan menciptakan angin. Bahkan kalau ada lihat di kebun binatang, banyak sekali hewan-hewan yang luar biasa. Jerapah yang lehernya panjang, terus ada marbut yang kecil gitu kan, burung raja wali yang sayapnya lebar, tapi ada juga burung merpati, ada juga burung pipit yang kecil. Semua diciptakan Tuhan begitu hebat, begitu dahsyat. Walaupun kita berjuang, walaupun kita belajar sungguh-sungguh mencari tahu kehebatan Tuhan, kita akan tetap lebih
tidak bisa memahaminya. Kita tidak akan bisa memahaminya. Kata-kata yang ibu ambil dari sini, aku bodoh gitu kan. Makanya Alkitab mengatakan sebab ini aku bodoh daripada orang lain. Merendahkan dirinya dan mengakui kehebatan Tuhan. Itu yang kita harus pelajari. Sepintar-pintarnya adik-adik di sekolah, sehebat-hebatnya adik-adik dalam pertandingan atau perlombaan, atau sehebatnya adik-adik semua dalam pergaulan, ingat baik-baik, ada yang jauh lebih hebat, ada yang jauh lebih kuat, ada yang jauh lebih berkuasa, yaitu Tuhan. Adik-adik kita ini ciptaan yang membutuhkan Sang Pencipta. Jadi andalkan Tuhan dalam segala perkara, jangan mengandalkan kemampuanmu sendiri, tapi andalkan Tuhan. Lakukan segala sesuatunya dengan menyertakan Tuhan. Pagi berdoa, ada ulangan berdoa, saat kau lomba kau berdoa, saat kau keluar rumah kau berdoa, meminta Tuhan melindungi. Itu artinya kau mengakui kedaulatan Tuhan. Paham adik-adik semua? Hari ini Ibu Yuwana cukup sampai sekian renungannya, dan besok kita akan melanjutkan lagi dengan perkataan Agur bin Yake selanjutnya. Jadi adik-adik jangan skip habatus kita ya, terus belajar sehingga kita menjadi orang yang bijaksana sebagaimana Salomo. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena kami diberikan hikmat kasih karunia Tuhan, sehingga kami belajar tentang bagaimana hebatnya Tuhan. Biarlah kami terus belajar rendah hati, supaya kami bisa mengerti dan memahami jalan pikiran-Mu Tuhan. Walaupun kami sadari bahwa hikmat-Mu lebih luas, lebih hebat dari segala pikiran manusia, tapi ajari kami untuk terus bergantung pada kuasa-Mu, kekuatan-Mu, dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk belajar mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Berkati adik-adik semua yang menyaksikan tayangan ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus.